Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Safira dengan NIM 2892150108 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membuat video UAS mata kuliah Manajemen Operasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang maintenance atau pemeliharaan. Maintenance adalah suatu kegiatan untuk memelihara dan menjaga fasilitas yang ada, serta memperbaiki, melakukan penyesuaian atau penggantian yang diperlukan untuk mendapatkan suatu kondisi operasi produksi agar sesuai dengan perencanaan yang ada. Adapun menurut para ahli, maintenance adalah suatu kombinasi yang dilakukan untuk berbagai tindakan, menjaga dan memelihara suatu mesin dan memperbaiki sampai bisa diterima terhadap kondisi yang diinginkan. Untuk mengukur kesuksesan manajemen pemeliharaan, maka ada dua unsur yang harus ditentukan terlebih dahulu, yaitu ketertiban karyawan dan prosedur pemeliharaan. Faktor karyawan dalam hal pemeliharaan dapat dilihat dari informasi yang dimiliki karyawan, keahlian yang dimilikinya, kompensasi yang diterima sebagai faktor penguat motivasi, dan kekuatan sinergi yang perlu dilakukan. Sebagai upaya untuk meningkatkan penguasaan informasi dan keahlian dalam kaitannya dengan kegiatan pemeliharaan, maka pihak manajemen dapat menempuh beberapa hal, yaitu pertukaran informasi melalui penciptaan iklim yang kondusif, misalnya adanya bank data atau bank prosedur yang berisikan data serta prosedur tentang pemeliharaan segala jenis mesin dalam sistem manufaktur. Yang kedua, pelatihan keahlian. Bagi karyawan yang belum memiliki keahlian yang diharapkan, perusahaan dapat memilih untuk mengirimkan ke training center yang menawarkan pelatihan-pelatihan atau langsung dilatih di perusahaan melalui on-the-job training. Adapun tentang prosedur pemeliharaan mesin-mesin, faktor yang perlu diperhatikan dalam prosedur pembersihan dan pelumasan. Pembersihan ini ditunjuk untuk menghindari korosi, kemacetan akibat adanya kotoran, dan kegiatan ini dilakukan secara rutin. Sedangkan pelumasan bertujuan agar tidak terjadi gesekan material mesin secara langsung, mendinginkan panas mesin pada kondisi tertentu, dan memperpanjang umur mesin. Prosedur berikutnya adalah monitor dan penyesuaian. Monitor harus dilakukan secara kontinu dengan jadwal yang sudah ditentukan. Sistem monitor yang baik akan mampu melakukan penyesuaian yang diperlukan. Manfaat dari adanya kegiatan pemeliharaan atau maintenance antara lain: yang pertama, perbaikan terus-menerus. Kegiatan ini menjadi kajian yang penting dalam manajemen operasi, baik manufaktur maupun jasa, terutama pabrik-pabrik yang menggunakan mesin yang berputar dan beroperasi setiap hari. Yang kedua, meningkatkan kapasitas. Dengan adanya perbaikan yang terus-menerus, maka tidak akan ada pengerjaan ulang atau proses ulang sehingga kapasitas akan meningkat. Yang ketiga, mengurangi persediaan. Karena tidak perlu ada tumpukan bahan baku yang harus disiapkan untuk melakukan produksi ulang. Yang keempat, biaya operasi lebih rendah akibat kapasitas yang meningkat disertai dengan persediaan yang rendah. Maka secara otomatis akan mengakibatkan biaya operasi lebih rendah, tidak perlu penyimpanan bahan baku, dan tidak perlu adanya biaya tambahan karena proses pengerjaan ulang. Yang kelima, produktivitas lebih tinggi. Jika biaya operasi lebih rendah, maka dari rumus produktivitas adalah output atau input akan diperoleh bahwa produktivitas akan lebih besar, atau dengan catatan output konstan, tentunya produktivitas akan lebih besar lagi jika output semakin besar. Yang terakhir, meningkatkan kualitas. Akan tercipta cost
Artinya dengan kualitas yang sama baik, harga dapat ditetapkan menjadi lebih murah. Terdapat dua jenis strategi pemeliharaan. Yang pertama, pemeliharaan pencegahan dan pemeliharaan kerusakan. Pemeliharaan pencegahan adalah sebuah rencana yang meliputi pemeriksaan rutin. Sedangkan pemeliharaan kerusakan atau perbaikan adalah perbaikan secara langsung yang saat terjadi. Pemeliharaan pencegahan. Pemeliharaan pencegahan sebuah rencana yang meliputi pemeriksaan rutin, pemeliharaan dan menjaga fasilitas tetap dalam kondisi baik untuk mencegah kegagalan. Sebuah tingkat kegagalan awal yang tinggi dikenal sebagai tingkat kematian dini, yang mungkin terjadi pada banyak produk. Yang dimaksud tingkat kematian dini sendiri yaitu tingkat kegagalan di awal kehidupan sebuah produk atau proses. Yang kedua, hasil yang cacat atau gagal akan menyebabkan tambahan biaya karena harus diproses kembali dan lebih besar resikonya. Resikonya adalah kurangnya kepercayaan konsumen kepada perusahaan akibat produk gagal. Tambahan yang timbul menyebabkan biaya produksi membengkak atau tidak minimal. Jika biaya produksi membengkak, maka harga barang menjadi tinggi. Pemeliharaan yang periodik dan terencana sangat diperlukan pada fasilitas-fasilitas produksi. Jika tidak, akan mengakibatkan kerusakan unit kritis dikarenakan kerusakan fasilitas tersebut akan menyebabkan terhentinya seluruh aktivitas proses produksi. Investasi yang ditanamkan dalam fasilitas tersebut cukup besar. Kerusakan fasilitas tersebut akan mempengaruhi kualitas produk. Dan yang terakhir, kerusakan fasilitas tersebut akan membahayakan pekerja baik kesehatan maupun keselamatan. Preventive maintenance ini dapat mengatasi kerusakan yang tiba-tiba terjadi. Hal ini dikarenakan preventive maintenance ini dapat mendeteksi dan menangkap sinyal kapan suatu sistem akan mengalami kerusakan serta menentukan kapan suatu sistem memerlukan servis atau perbaikan. Dengan teknik pelaporan yang baik, perusahaan dapat menjaga arsip proses, mesin, atau peralatan individu. Arsip seperti itu dapat menyediakan profil yang berisi baik jenis pemeliharaan yang diperlukan maupun waktu pemeliharaan yang dibutuhkan. Sejarah pemeliharaan peralatan merupakan bagian yang sangat penting bagi sebuah sistem pemeliharaan pencegahan. Seperti halnya catatan mengenai waktu dan biaya perbaikan. Arsip seperti ini juga memberikan informasi serupa tentang keluarga peralatan, begitu juga pemasok. Pemeliharaan kerusakan atau perbaikan. Pemeliharaan kerusakan adalah pemeliharaan secara langsung yang terjadi ketika peralatan gagal dan harus diperbaiki dalam kondisi darurat atau dengan dasar prioritas. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan mesin produksi, yaitu yang pertama, pemilihan rancang bangun yang tidak sesuai. Yang kedua, keterampilan operator dan petugas pemeliharaan yang tidak mendukung dalam pengoperasian mesin produksi. Yang ketiga, kelalaian dalam pemeliharaan dasar seperti kebersihan dan pelumasan. Yang keempat, kondisi mesin atau peralatan yang sudah aus akibat gesekan. Dan yang terakhir, kesalahan menjaga kondisi operasi mesin pada saat beroperasi. Oleh karena itu, perlu untuk meningkatkan kemampuan memperbaiki, memperbesar atau meningkatkan fasilitas pemeliharaan dapat menjadikan sistem bekerja secara lebih cepat. Sebuah fasilitas pemeliharaan yang baik memerlukan 6 fitur berikut. Yang pertama, personel yang terlatih dengan baik. Yang kedua, sumber daya yang cukup. Yang ketiga, kemampuan untuk menetapkan sebuah rencana perbaikan dan prioritas. Yang keempat, kemampuan dan otoritas untuk melakukan perencanaan material.
Yang kelima, kemampuan untuk mengidentifikasi penyebab kerusakan. Dan yang terakhir, kemampuan untuk mendesain cara untuk memperluas waktu rata-rata kegagalan. Selanjutnya ada keandalan. Pemeliharaan akan menyebabkan reliabilitas, dan reliabilitas akan menyebabkan efisiensi dan meningkatkan produktivitas. Untuk mengelola masing-masing komponen, maka teknik yang digunakan adalah meningkatkan komponen individual. Untuk mengukur keandalan di sebuah sistem di mana setiap komponen atau individu mungkin hanya memiliki tingkat keandalan tersendiri, digunakan metode perhitungan keandalan sistem atau RS sangat sederhana. Perhitungan ini mencoba menemukan hasil kali dari keandalan individu sebagai berikut. Rumusnya ialah RS sama dengan R1 dikali R2 dikali R3 dikali Rn dikali 1. Dengan asumsi bahwa keandalan sebuah komponen individu tidak bergantung pada keandalan komponen yang lain atau setiap komponen berdiri sendiri. Keterandalan juga dapat diartikan sebagai peluang dan berfungsi dalam waktu yang telah ditentukan. Ukuran keterandalan yang paling sering dilakukan adalah tingkat kegagalan produk atau perusahaan yang memproduksi peralatan berteknologi tinggi sering menyediakan data tingkat kegagalan produk mereka. Adapun rumusnya yaitu FR dikali persen sama dengan jumlah unit yang rusak dibagi jumlah unit yang diuji dikali 100%. Atau FR dikali N sama dengan jumlah unit yang rusak atau jumlah unit sampai jam waktu operasi. Juga menggunakan waktu rata-rata antara kegagalan, yaitu waktu yang diharapkan di antara perbaikan dan kegagalan komponen mesin, proses, atau produk yang berikutnya. NTBF sama dengan 1 dibagi FR dikali N. Menetapkan redundancy. Untuk meningkatkan keandalan sistem, maka ditambahkan redundancy. Teknik ini digunakan untuk menyokong komponen dengan komponen tambahan atau cadangan. Hal ini dilakukan dengan menempatkan unit secara paralel dan merupakan taktik manajemen operasi standar. Redundancy diberikan untuk memastikan bahwa jika sebuah komponen gagal, maka sistem memiliki sumber daya yang lain. Keandalan yang dihasilkan adalah kemungkinan komponen pertama bekerja ditambah dengan kemungkinan dari komponen cadangan atau komponen paralelnya yang bekerja dikalikan dengan kemungkinan perlunya komponen cadangan. Seorang manajer dapat mengevaluasi efektivitas fungsi pemeliharaan. Untuk mengukur kesuksesan manajemen pemeliharaan, maka ada dua unsur yang harus ditentukan terlebih dahulu, yaitu keterlibatan karyawan dan prosedur pemeliharaan. Faktor karyawan dalam hal pemeliharaan dapat dilihat dari informasi yang dimiliki karyawan, keahlian yang dimilikinya, kompensasi yang diterima sebagai faktor penguat motivasi, dan kekuatan sinergi yang perlu dilakukan. Adapun tentang prosedur pemeliharaan mesin-mesin, faktor yang perlu diperhatikan adalah prosedur pembersihan dan pelumasan, juga monitor dan penyesuaian. Pada sebuah adu pendapat mengenai pemeliharaan pencegahan di Windsor Printers, pemilik perusahaan bertanya, mengapa harus diperbaiki sebelum alat tersebut rusak? Bagaimana jika sebagai direktur pemeliharaan menjawab pertanyaan tersebut? Seperti yang dijelaskan di atas, pemeliharaan pencegahan yang periodik dan terencana sangat diperlukan
pada fasilitas-fasilitas produksi jika akan mengakibatkan kerusakan unit kritis dikarenakan kerusakan fasilitas tersebut akan menyebabkan terhentinya seluruh aktivitas proses produksi. Kerusakan fasilitas tersebut akan mempengaruhi kualitas produk. Investasi yang ditanamkan dalam fasilitas tersebut cukup besar. Kerusakan fasilitas tersebut akan membahayakan pekerja baik kesehatan maupun keselamatannya. Oleh karena itu, pemeliharaan sebelum mesin mengalami kerusakan sangat penting dilakukan. Bagaimanapun, konsekuensi kerusakan harus benar-benar dipertimbangkan. Bahkan beberapa kerusakan kecil dapat mengakibatkan malapetaka untuk produktivitas ke depannya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.